Mungkin saja hari ini kau harus bisa lewati. Hadapi hari ini kawan, lakukan yang kau bisa. Tak terasa kau pasti akan sampai juga jadi pemenang. Halo guys, semangat pagi semua para pioneer yang luar biasa, pioneer network yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, juga dari teman-teman pioneer yang ada di Malaysia, ada di Singapura, Korea, Hong Kong, Taiwan, India, dan dimanapun berada. Ya teman-teman, terima kasih sudah setia untuk selalu nonton channel DRLJ ini. Oke guys, dan semoga teman-teman selalu sehat ya kondisinya, selalu bahagia dimanapun berada. Dan bagi teman-teman yang kurang enak badan, lagi sakit, semoga teman-teman diberikan cepat kesembuhan ya, kesehatan ya, keselamatan. Oke guys. Oke, di video kali ini teman-teman, ini malam minggu ya. Malam minggu ini saya terpikir untuk bikin video lagi ya. Ini baru makan malam barusan. Jadi saya berpikir untuk bikin konten lagi, video lagi ke teman-teman. Semoga ini menginspirasi, semoga ini mengedukasi dan terus menambah semangat dan imun buat teman-teman. Karena memang semakin paham kita sama proyek kita ini ya teman-teman, semakin paham kita tentang apa yang kita kerjakan, maka ya kita semakin selamat guys ya. Ya, selamat artinya teman-teman kita semakin pandai, semakin paham terhadap proyek Pi Network ini. Ya, kita semakin jauh dari godaan ya guys, dari godaan para penyerok ya teman-teman. Karena godaan itu selalu datang teman-teman. Ya, kalau teman-teman kurang paham terhadap masa depan Pi, nanti teman-teman pasti akan mudah digoda sama para penyerok ya guys, mudah dipatahkan semangatnya. Jadi kita memang harus saling bergandeng tangan guys, supaya kita nggak mudah jatuh dalam jebakan-jebakan para penyerok guys ya, penyerok, belum lagi hacker ya guys. Jadi semakin mendekati open network, open mainnet ya teman-teman, ini semakin banyak tantangannya. Jadi kita harus benar-benar berjaga-jaga guys. Oke, video pada kali ini saya mengangkat tentang temanya adalah koin Pi itu adalah uang guys, bukan komoditas. Nah, nanti sini juga saya akan bertanya pada Pak Novi, dan nanti ada teman-teman ada jawabannya dari Pak Novi ya. Pak Novi adalah, saya anggap ya, mentor saya juga. Selain beliau adalah pioneer senior ya teman-teman, ya beliau juga sering saya konsultasi dengan beliau ya, supaya kita sefrekuensi, sepemahaman, dan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman yang ada ya, buat semua pioneer ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, jadi banyak sekali di sekitar kita para pioneer dimanapun berada itu membicarakan tentang exchange ya, bursa kripto teman-teman. Jadi mereka berpikir nanti ke depan koin Pi kita ini akan bisa ditukar dengan kripto lain, atau ditukarkan menjadi uang di exchange gitu ya. Ya, dulu saya pernah sih, waktu saya pernah punya Bitcoin, saya gini-gini pernah punya Bitcoin guys. Cuma saya nggak tahu masa depan Bitcoin, jadi saya dulu cepat jual gitu guys. Ya, saya dulu pernah menjual, contohnya Bitcoin ya guys. Memang lalu ke USDT dulu atau kemana dulu, baru nanti bisa jadi uang ya, bisa jadi uang ya, rupiah guys ya. Jadi itu bisa, karena Bitcoin itu adalah kripto tradisional guys ya. Bitcoin, Ethereum itu bisa guys, karena memang ada pasarnya, ada bursanya, ada exchange-nya. Tapi kalau Pi Network, Pi coin kita itu bukan kripto tradisional guys. Ini yang teman-teman harus pahami ya, berbeda tujuannya, berbeda misinya, berbeda ya, penggunaannya pun berbeda ke depannya ya teman-teman. Kalau Pi
koin itu untuk barter ya teman-teman. Kalau mau jadi rupiah ya teman-teman harus barterkan dulu ya koin Pi-nya ya teman-teman. Oke, pertanyaannya tentang apakah koin Pi ini bisa masuk ke exchange ke depannya. Nah, teman-teman simak ini jawaban dari beliau, Pak Novi, Direktur Utama dari Indopinet Mart. Teman-teman simak ya guys. Oke, check it out. Tentang bahwa koin Pi harus ditukar lewat exchange. Saya sampaikan bahwa hal itu keliru. Selama ini Kortim mengatakan tidak ada kerjasama dengan exchange manapun. Itu yang perlu dicamkan. Yang kedua, logika berpikir kita harus sedikit cerdas. Ini perlu disampaikan tegas bahwa kalau saja ini jadi koin komoditas, maka Picoin itu sudah di listing dari tahun 2019 tanggal 14 Maret tepatnya. Tapi sampai sekarang tidak di listing, diperbaiki sistemnya, ekologinya, ekosistemnya, utilitasnya semua, karena tujuannya adalah bukan sebagai komoditi, tapi tujuannya adalah menjadi uang digital. Jadi kalau ada nanti yang menawarkan kepada Anda nanti daftar di sini lewat ini nanti akan dibangun exchange dan sebagainya, apalagi sampai memungut uang, itu saya perlu sampaikan bahwa ini kebohongan besar dan tidak akan pernah terjadi di proyek Pi Network yang kita tambang selama ini. Nah, itu teman-teman jawaban dari Pak Novi. Semoga teman-teman semakin paham tentang proyek Pi Network ini ya, tentang terkaitannya dengan exchange ya. Ternyata memang tidak pernah ada dibahas oleh Kortim sendiri untuk Pi Network masuk ke Binance atau ke manapun ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mau jadikan rupiah, menjadikan dolar ya teman-teman harus barter dulu dengan barang ya teman-teman. Nah, terkait dengan ini teman-teman saya juga mau bicara ya. Artinya yang melibatkan pemahaman yang tadi ya tentang uang Pi coin ini akan diuangkan ya. Saya dengar yang lagi viral teman-teman sekarang ini ya, saya sering lihat di TikTok ya teman-teman. Teman-teman mungkin juga lihat ya di TikTok ya. Orang Indonesia yang dia punya program ya bagi semua pionir yang mau mendaftar, dia bisa nanti ke depan jadi eksklusif ya, member eksklusif untuk bisa mencairkan. Saya dengar ya teman-teman ya, saya dengar 1 miliar setiap bulan guys. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum paham pasti dia akan tergiur guys ya, pasti akan tergiur. Pasti dia akan tergiur dan dia akan menjadi member, ikut berbondong-bondong. Dan ini dibatasi, saya dengar dibatasi 30.000 orang. 30.000 orang saja guys ya. Dan pendaftarannya saya dengar juga 500.000 rupiah. Coba dikali teman-teman, 5.000 kali 30.000 orang berapa miliar gitu. Karena saya kemarin baru ngobrol dengan seorang relasi Pi Network, Pioneer juga, seorang ibu-ibu di Jogja ya. Di Jogja beliau menyampaikan ini, jadi mendaftarnya 500.000, lalu perolehannya setiap bulan 1 miliar. Saya nanya kenapa ibu yakin dengan beliau ini ya teman-teman. Saya nggak perlu nyebutin namanya ya teman-teman, pasti kalau menyimak perkembangan Pi Network di Indonesia pasti teman-teman tahu ya namanya siapa ya, yang rambutnya agak-agak dipirang-pirang, disemir itu loh guys. Saya nggak nyebutin namanya ya teman-teman, tapi saya yakin teman-teman tahu ya. Saya nanya kenapa ibu yakin, lalu beliau itu bilang ya karena ini sudah ngurus ke Bapepti segala macem, sudah ngurus ke bank. Oh gitu, saya bilang oh gitu. Oke. Dan malam hari ini ya, semoga beliau nonton video ini. Nanti saya kirim linknya ke beliau ya. Ya biar saya sharing-sharingnya nggak sepotong-potong, jadi biar semuanya tahu gitu ya. Jadi memang ternyata kalau memang betul sudah mengurus ke Bapepti guys, kalau sudah ngurus ke Bapepti itu dia punya permodalan berapa? Karena kalau saya dengar teman-teman ya, kalau mendaftarkan, kalau sebuah perusahaan atau personal ya ingin mendaftar ke mana Bapepti itu, dia mendaftarkan sebagai apa? Dia sebagai trader atau sebagai
apa guys ya. Kalau misalnya dia mendaftarkan sebagai exchanger ya, dia harus punya jaminan itu uang senilai 800 miliar guys. Kalau dia mendaftarkan sebagai exchanger ya, artinya mungkin dia nanti ke depan, ayo CoinPay tukar di pasar saya nih, di bursa kripto saya, di exchanger saya. Nah, orang ini dia harus punya jaminan uang ya, minimal itu 800 miliar guys. Kalau dia mau bikin exchanger. Tapi kalau dia mau bikin trading ya, tempat trading ya, atau perusahaan trader, maka dia kurang lebih dia harus punya jaminan itu 100 sampai 200 miliar guys. Nah, pertanyaannya teman-teman, orang ini ya yang sudah sering live di TikTok, yang sudah sering mengajak member untuk dia menjadi eksklusif, nanti setiap bulan bisa narik 1 miliar, itu setelah OM ya. Apakah beliau ini punya uang segitu banyaknya gitu loh? Yang katanya sudah ngurus ke Bapepti, ngurus apanya, ya kan teman-teman? Jadi kita harus bijak, harus cerdas guys. Ya, kalau teman-teman ingin CoinPay-nya menjadi duit, ya teman-teman nanti ada ke depan ketika sudah open network, nanti kan ada aplikasi, ada vendor-vendor atau yang sudah lulus hackathon, aplikasi-aplikasi sudah lulus hackathon, teman-teman bisa barter apapun di situ berupa barang ya, ataupun jasa. Nah kalau barang teman-teman bisa jual lagi menjadi rupiah. Udah gitu caranya guys, bukan ditukar ke exchange. Nah ini teman-teman yang perlu kita pahami dan sederhana seperti itu aja. Pertanyaannya tadi teman-teman ya, apakah orang ini punya uang 800 miliar gitu? Kalau dia ingin buka exchanger, atau apakah orang ini punya 100 miliar kalau dia ingin buka perusahaan trader gitu guys. Ya, nggak semudah itu ya. Katanya ngurus ke Bapepti, ngurus ini. Ya, orang ini siapa dan dia harus punya uang sebesar itu kalau dia memang benar-benar serius ya guys. Ya, dan saya yakin nggak ada gitu. Saya yakin nggak ada. Jadi buat saya maaf ya, itu omong kosong guys. Ya, omong kosong. Dan saya tidak menyebutkan nama, jadi sah-sah saja saya bicara seperti ini ya. Oke guys, jadi saya hanya ingin menyelamatkan teman-teman pionir supaya jangan, bahasa Jawanya jangan gemerungsung, jangan gerusa-gerusu, bahasa Indonesia jangan gerusa-gerusu ya, jangan ceroboh. Kalau Anda sudah CoinPay sudah lulus KEC ya, sudah migrasi, bahkan sudah available balance, sudah saldo tersedia, udah tenang aja ya. Jangan ngapa-ngapain lagi, hanya fokus ke klik petir saja selama masih bisa klik petir, karena nanti kalau sudah open network kemungkinan kan kita nggak pakai handphone lagi ya, kemungkinan sudah pakai note ya. Jangan klik link yang nggak jelas ya teman-teman. Jadi fokus aja ke pekerjaan, kehidupan masing-masing aja ya. Tenang aja, karena sudah lulus KEC, sudah migrasi, sudah beres, ngapain lagi kita pusing-pusing, tenang aja, yang penting koin kita aman guys ya guys gitu ya. Ya, karena kalau jangan bilang juga teman-teman sudah AB ke siapapun ya, karena kalau teman-teman bercerita Anda sudah AB atau sudah available balance, sudah saldo tersedia, itu Anda itu adalah menjadi umpan apa namanya, menjadi incaran ya, menjadi incaran banyak orang guys, terutama incaran para penyerok, para hacker dan lain-lain. Jangan pernah pamer koin Anda di medsos juga ya. Masa Anda ingin pamer kekayaan di medsos, pamer apa namanya, CoinPay Anda di medsos, itu nggak bijak teman-teman, dan itu berbahaya gitu ya guys. Semoga ini teman-teman mulai berpikir ulang ya untuk mendaftar tadi. 500.000 guys daftarnya. Oke guys ya, basecampnya di Jogja itu guys kalau mau tahu ya. Basecampnya di Jogja ya. Dan saya kenal orangnya juga. Jadi hati-hati guys ya, hati-hati. Lebih baik kita tenang aja, nanti nunggu open network aja. Atau nanti kalau teman-teman mau bekerja sama dengan Indopinet Mart ya, bisa sebelum open network sudah bisa dipakai itu koinnya untuk umroh ya guys ya, seperti saya ceritakan di video-video sebelumnya. Oke, ini ada permasalahan lagi yang kedua guys ya. Yang kedua apa yang ketiga ya tadi ya. Jadi CoinPay itu isunya katanya nanti ke depan akan menggantikan dolar, menggantikan rupiah, menggantikan yen dan lain-lain, uang mata uang di dunia. Nah ini teman-teman, ini juga dipatahkan
oleh Pak Novi lewat penjelasannya. Nah, ini teman-teman silakan simak penjelasan dari Pak Novi ini, penjelasan dari Pak Novi berikut ini. Oke guys, check it out. Mengenai isu ada beberapa pendapat bahwa koin Pi akan menjadi uang global, satu-satunya mata uang digital di seluruh dunia, menggantikan peran dan posisi mata uang yang berdaulat di seluruh dunia, dan itu adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi. Karena kenapa? Setiap negara memiliki kedaulatan moneter terhadap mata uangnya masing-masing. Jadi jangan bermimpi bahwa koin Pi akan menggantikan peran mata uang masing-masing, menggantikan rupiah, dolar, dan sebagainya. Tetapi koin Pi akan menjadi global finance safety net atau jaring pengaman uang global, sehingga terjaga menjadi koin yang menjadi mata uang yang sangat stabil, mata uang digital yang sangat stabil, mencapai titik kesempurnaan karena nilainya yang begitu tinggi. Itu yang harus dipahami. Nah gitu guys, jadi emang sudah dijelaskan oleh Pak Novi ya. Jadi kita bukan terlalu percaya diri ya, tapi ini pemahamannya harus kita luruskan bahwa koin Pi itu tidak akan menggantikan mata uang apapun di dunia ini guys. Karena koin Pi itu adalah uang digital gitu ya guys, yang harapannya nanti ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, lebih dari 100 tahun ke depan itu akan stabil nilainya. Nah itu, setelah kita paham hal-hal seperti ini, kita akan selain semakin pintar, kita juga kokoh, tidak mudah manipulasi atau dimanfaatkan sama orang yang mungkin lebih pintar dari kita guys ya. Bahkan kita juga harus pintar, minimal kita tahu proyek Pi Network ini mau kemana gitu. Oke, dan kembali lagi teman-teman, kalau teman-teman ke depan ingin mencairkan uang koin Pi ini menjadi rupiah, menjadi dolar, atau menjadi apapun, ya kita tidak bisa menukarnya ke bank, guys. Tidak bisa menukar ke bank, ya. Makanya tadi kalau misalnya ada yang bicara ini nanti akan cair 1 miliar setiap bulan karena sudah ngurusin ke Bapepti, sudah ngurus ke bank. Itu omong kosong guys ya, omong kosong guys ya. Pokoknya nanti kalau ke depan kita mau mencarikan uang koin Pi kita mau menjadikan koin Pi ini menjadi uang, ya kita tidak lari ke bank ya, tapi kita membarterkan koin Pi kita ke platform atau ke aplikasi yang sudah terdaftar di Hackathon. Artinya kalau sudah terdaftar di Hackathon berarti sudah lulus di Hackathon, berarti itu aplikasi yang benar guys, yang aman ya. Nah, baru kita setelah kita dapat produknya, barangnya, setelah barter kita dapat barangnya, baru kita jual. Misalnya teman-teman mau barter mobil didapat, mobilnya lalu dijual ke temennya, ke dealer, ya itu bebas. Kan jadi duit juga guys. Gitu ya guys. Semoga semakin kesini semakin paham kita semua. Artinya kita, saya dan teman-teman yang menonton ini, mari kita saling menjaga ya, pionir-pionir sahabat kita, khususnya member-member kita, supaya mereka tidak salah jalan guys, supaya mereka tidak hilang koinnya sia-sia. Karena di awal dia sudah duluan dapat info, bisa dibilang dia senior karena dia sudah dari tahun 2019 misalnya. Lalu semakin mendekati OM malah dia terjebak sama penyerok, terjebak sama hacker dan lain-lain, koinnya hilang ya. Artinya apa? Sia-sia sudah bertahun-tahun menambang gitu ya guys. Jadi artinya kita sekarang harus mulai hati-hati, mulai saling menjaga kanan kiri depan belakang kita, teman-teman kita, supaya kita bergandeng tangan bisa naik kapal open network bareng-bareng, kita jalan-jalan bareng-bareng. Artinya kita kan karena selama ini kan kita kan tinggal nunggu berangkat ya. Ibaratnya kita mau naik kapal, naik pesawat, kita tinggal nunggu berangkat, lalu kita berangkat menuju pulau impian. Nah, berarti gitu kan. Nah, mari kita bergandeng tangan, kita selamatkan semua pionir teman-teman kita supaya mereka bisa bareng-bareng sama kita berangkat ya.
akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita impikan, bisa membahagiakan keluarga kita, ya. Jadi teman-teman, selalu saya sampaikan, jaga kesehatan, jaga keselamatan, karena Desember itu tidak lama lagi guys, ya. Hindari kegiatan-kegiatan yang berisiko dan lain-lain. Pokoknya mulai pintar-pintar jaga kesehatan, mulai pintar-pintar jaga keselamatan, ya, karena kita nih aset sangat paling berharga. Itu aset kita, ada tubuh kita ini, kesehatan kita guys, yang kita menjadi modal untuk membahagiakan keluarga kita guys. Jadi kita berdoa sama Tuhan, semoga kita diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berangkat naik kapal bareng-bareng, kapal open network, Paya Network, ya, untuk menuju pulau impian. Gitu ya guys, itu yang mau saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau agak berisik karena saya di pinggir jalan. Gitu teman-teman, semoga ini menginspirasi, selalu mengedukasi, dan semoga teman-teman semakin pintar, semakin paham, kita saling menjaga, ya, saling mengingatkan. Dan bagi yang belum subscribe, Anda bisa mensupport saya dengan like, share, and subscribe juga, biar semua semakin banyak orang yang paham, semakin banyak orang yang pintar dan paham kemana arah Paya Network kita ini. Terima kasih, thank you for watching. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada, dan selalu bahagia, dan selalu sukses apapun yang teman-teman kerjakan. Terima kasih semua, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Tapi aku masih di sini, ada berjalan di sampingmu, pegang tanganku kawan.